Halo, perkenalkan saya Teresia Lorencia dengan NIM 10 2017-080. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pengambilan fungsi dari vena dari praktikum patologi klinik blok 24, yaitu hematologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan, yaitu alat ada alkohol 70%, alkohol swab, kemudian ada botol penampung darah yang berisi EDTA, kemudian ada pembendungan, ada semprit, dan juga ada handscoon. Nah, pada hari ini saya akan dibantu pengambilan fungsi vena itu akan dibantu oleh teman saya ya. Saya Riani Setiadi dengan NIM 10 2017 191. Baik, pertama-tama saya akan melakukan sepsis antisepsis. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemakaian handscoon. Kemudian boleh ditaruh tangan di atas meja. Saya akan melihat vena mana yang bakalan jelas, maka saya akan melakukan pengambilan vena di fossa cubiti. Kemudian maka saya akan lakukan pembendungan di lengan atas. Pembendungan tidak boleh terlalu erat, tidak boleh terlalu kencang. Kemudian setelah pembendungan, ibu tangannya boleh dibuka dan ditutup, dikepal dan dibuka berkali-kali sampai venanya terbendung. Kemudian setelah venanya terbendung, maka saya akan melakukan alkohol swab. Pembersihan dilakukan dengan cara gerakan memutar dari dalam keluar. Kemudian dibiarkan sampai mengering. Kemudian saya menjelaskan pada pasien, ibu, ini adalah semprit yang pertama kali dibuka, ini belum dibuka, masih tersegel ya bu. Kemudian saya akan melakukan penusukannya itu dilakukan 10-30 derajat dengan tangan ada yang kudapan. Kemudian melakukan penusukan yaitu ada tangan kiri menarik kulit di atas, kemudian dilakukan penusukan dilakukan, jarum masuk ke lumen, masuk ke pembuluh darah sampai ke lumen pembuluh darah. Kemudian akan ada seperti ruang kosong atau angin, kemudian darah akan masuk ke dalam sini. Kemudian setelah masuk, maka dilepaskan pembendungan. Kemudian pemindahan tangan dari tangan kanan ke tangan kiri. Pada saat pemindahan diusahakan jarumnya tidak bergerak agar jarumnya tidak berlari ke vena. Kemudian setelah seperti ini, maka dilakukan penarikan yaitu untuk mengambil darah sesuai yang kita inginkan, sekitar 3 cc sampai 5 cc. Saat penarikan, maka ada satu tangan yang menahan seperti ini. Tujuannya itu agar darah tidak tercampur dengan udara dan tidak terlalu cepat untuk mengurangi dari hematom pembuluh darah. Kemudian apabila sudah tertarik, maka kita akan melakukan menggunakan kapas yang ditekan di atas jarum, kemudian jarum ditarik secara perlahan-lahan. Setelah itu, maka penutupan jarum dengan tutupnya kembali, tangannya boleh ditekan. Kemudian pemindahan darah ke botol penampung darah yang sudah berisi EDTA. Saat pemindahan, maka EDTA dengan darah harus dihomogenkan secara cepat agar tidak terjadi koagulasi. Sekian. Dari cara fungsi vena, saya akan melakukan pemeriksaan HB dengan cara Sahli, yaitu saya akan pertama kali menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada HCl 0,1, kemudian ada Aquades atau Aquabides, ada darah yang sudah di dalam tabung, kemudian ada pipet Sahli, dan juga ada semprit untuk mengambil, kemudian juga ada 3 tabung. Nah, tabung ini merupakan kontrol, sedangkan ini tabung yang saya akan isi, dan saya akan melakukan pengisian dengan darah dan HCl 0,1 ditambahkan dengan Aquabides sehingga warnanya sama dengan tabung di kanan kirinya. Baik, pertama-tama tabungnya saya isi dulu
terlebih dahulu sebanyak 5 tetes atau sampai garis kedua di sini, sekitaran sini, dengan HCl 0,1 sebagai contoh. 1, 2, 3, 4, 5, atau dilihat sampai 2. Kemudian setelah itu saya akan mengambil darah menggunakan pipet Sahli. Pipet Sahli ini harus bentuknya lurus, tidak ada bulatan. Kalau ada bulatan maka dinamakan dengan pipet Oma. Pengambilannya memasukkan secara perlahan-lahan, kemudian ditarik. Usahakan tidak ada gelembung udara, perlahan-lahan diambil sebanyak 20 mikron. Kemudian setelah diambil, ujung-ujungnya di bagian luar kita lap dengan tisu untuk mencegah darah yang menempel, menghapus atau membersihkan darah yang menempel bagian luar pipet Sahli. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam tabung. Setelah dimasukkan ke dalam tabung, maka kita akan mengaduk. Kita akan mengaduk dengan pengaduk khusus. Kemudian maka warna yang semulanya dari merah akan berubah menjadi warna coklat. Nah, setelah misalkan warnanya sudah coklat, maka kita akan mengencerkan dengan menambahkan aqua bides setetes demi setetes atau secara perlahan-lahan, kemudian diaduk terus-menerus sehingga warnanya sama dengan kedua kontrol. Apabila sudah sama, maka kita melakukan pembacaan. Pembacaannya itu dengan hasil gram per desiliter. Dan pada saat kita mencampurkan aqua bides atau pewarnaan yang sama dengan standar atau dengan kontrol, itu dilakukan selama 3-5 menit dari penaruhan HCl tersebut. Sekian. Praktikum pengambilan darah kapiler, di mana di sini ada alat dan bahannya. Terutama ini alkohol digunakan untuk asepsis antisepsis terlebih dahulu, dan setelah menggunakan handscoon, di sini ada alkohol swab, ada lancet, dan ada kapas. Kemudian saya akan melakukan penusukan, sebaiknya penusukan dilakukan pada jari 2, 3, dan 4. Pada jari yang ingin dilakukan tusukan sebaiknya dimassage terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan massage, kita akan menggunakan alkohol swab untuk dilakukan asepsis dan antisepsis. Kemudian dilakukan swab, lalu dibiarkan hingga mengering. Dan setelah mengering akan ditusuk sejajar tegak lurus dengan sidik jari. Kemudian darah telah keluar. Setelah darah keluar, darah pertama dihapus menggunakan kapas. Setelah itu darah kedua yang digunakan. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan darah tepi dengan memakai alat dan bahannya, yaitu ada alkohol, ada pewarnaan right, kemudian ada larutan penyangga dengan pH 6,4, dan juga ada larutan fiksasi metanol. Kemudian ada juga ada darah yang dipakai itu bisa dari darah vena maupun darah kapiler. Kemudian ada alat kaca objektif. Nah, dan di sini saya sudah memakai handscoon dan juga telah melakukan asepsis antisepsis. Nah, pertama-tama yaitu saya akan mengambil darah dari vena atau yang udah di botol penampung. Kemudian saya letakkan pada ujung kaca objektif. Kemudian penaruhan darah itu tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit. Sebaiknya penaruhan darah itu dilakukan dengan 2-3 kaca objektif. Kemudian setelah itu saya akan menarik atau menggeser darah itu dari tepi ke depan. Nah, darah yang baik itu darahnya itu berpindah sebanyak lebih dari setengah kaca objektif. Kemudian berpindah yang baik itu juga bagian tepi itu akan lebih lebar dan juga bagian tengah itu akan lebih runcing seperti lidah dan akan lebih cekung dan lebih tipis. Kemudian setelah itu kita akan menaruh larutan metanol, larutan fiksasi darah yang sudah kering, yang sudah kita biarkan kering, kemudian ditaruh.
terus kita fiksasi selama 10 menit. Setelah difiksasi selama 10 menit, kemudian kita akan menaruh dengan larutan bright atau larutan pewarna. Kemudian kita biarkan selama 5-12 menit. Setelah itu, setelah kering, kita tanpa membilas pewarnaan itu, kita akan menaruh larutan pH atau larutan penyangga. Kemudian setelah itu kita biarkan sampai 10 menit mengering, kemudian kita akan membilas dengan air yang mengalir. Pertama-tama kita akan membilas dengan air yang mengalir kecil, kemudian dilanjutkan dengan air yang mengalir keras. Air yang mengalir kecil itu untuk membersihkan pewarnaan, dan juga air yang mengalir keras itu untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, setelah itu kita akan biarkan dia mengering dengan cara tegak lurus atau vertikal. Sekian. Ini saya akan melakukan tes percobaan perdarahan IV dan juga bisa dilakukan dengan perdarahan Duke. Nah, saya akan menjelaskan alat dan bahan. Di sini ada lancet, terus ada kertas saring, ada alkohol swab, ada jarum, kemudian ada kapas, dan juga ada alkohol dan stopwatch. Nah, saya akan melakukan alkohol itu untuk asepsis antisepsis, tapi saya sudah menggunakan handscoon sehingga saya sudah melakukan asepsis dan antisepsis juga. Nah, pada percobaan ini saya akan dibantu oleh teman. Pemasangan lancet pada lengan atas. Kemudian setelah itu saya akan mengembungkan sampai 40 mm Hg. Kemudian setelah itu saya akan membersihkan daerah yang akan ditusuk bagian lengan bawah dengan alkohol swab. Dibiarkan mengering. Setelah itu saya akan menusuk dengan menggunakan lancet. Kemudian setelah darah keluar, maka saya akan menghidupkan stopwatch, dan setiap 30 detik sekali saya akan menyerap darah dengan kertas saring. Nah, dan setiap 30 detik itu kita akan menghitung, maka setiap darah yang tertempel di kertas saring itu senilai 30 detik. Maka jika ada sekitar 11, maka bisa dihitung itu sekitar 2,5 menit. Kemudian, dan itu akan dilakukan pencatatan. Nah, ini melakukan masa perdarahan dengan cara IV. Apabila dengan cara Duke, maka akan dilakukan menggunakan daun telinga dengan cara yang sama, tetapi tidak perlu dilancet. Nah, setelah itu, setelah darahnya keluar, perdarahan IV ini akan dikatakan batal apabila masa perdarahannya kurang dari 1 menit, dan juga apabila darah yang terserap di kertas saring tidak ada lebih dari 5 mm. Nah, nilai normalnya itu sekitar 1-3 menit. Masa pembekuan darah. Di sini saya menggunakan darah vena. Nah,
sebelum mengambil darah vena, saya akan menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Nah, kemudian saya mengambil darah vena sebanyak 5 cc. Lalu saya akan memasukkan 1 cc tiap satu tabung. Saya akan memasukkannya ke dalam 4 tabung. Kemudian saya akan melihat tabung pertama apakah sudah membeku atau belum, dengan cara di tabung. Jika sudah terjadi pembekuan, kita catat pada detik keberapa, tabung 1 pada detik keberapa, kemudian kita lanjut ke tabung kedua. Kita melihat apakah sudah terjadi pembekuan atau belum. Nah, lalu kita catat lagi tiap 30 detik kita melihat tabung tersebut. Kemudian begitu seterusnya. Lalu untuk hasilnya kita menjumlahkan waktunya pada tabung kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita membagi 3. Saya akan melakukan praktikum rampelit, di mana di sini ada alkohol. Terutama saya akan lakukan asepsis antisepsis dengan 6 langkah WHO. Kemudian di sini ada sphygmomanometer, di sini ada timer. Kemudian saya meminta teman saya untuk menjadi pasien. Nah, di sini sudah ada digambarkan lingkaran. Kemudian saya akan melakukan bendungan pada lengan atas. Bendungan ini dilakukan pada tekanan 100 mm air raksa. Nah, jika tekanan kurang dari 100 mm air raksa, maka jumlah sistol dan diastol dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, setelah itu kita lakukan pembendungannya itu 100 mm air raksa, kemudian kita lakukan selama 10 menit. Jika cara pembendungan ini setelah dilakukannya IV, maka dilakukan selama 5 menit saja. Kemudian kita nyalakan stopwatchnya, kita menunggu sampai 10 menit, lihat apakah ada petekie yang muncul sampai petekienya nggak muncul lagi. Kemudian kita hitung jumlahnya itu yang ada di dalam lingkaran ini. Jangan jika petekienya muncul di luar lingkaran, tetap hanya saja yang kita hitung itu yang di dalam lingkaran. Jika jumlahnya lebih dari 10, maka kita sebutkan positif. Jika kurang dari 10, kita katakan negatif. Jika sama dengan 10, kita katakan juga negatif. Sekian. Saya dengan Riani Setiadi, NIM 10/2017-191. Saya akan melakukan praktikum pemeriksaan golongan darah. Pertama-tama kita melakukan persiapan, yaitu ini reagen-reagennya. Alkohol untuk melakukan asepsis. Sebelumnya saya sudah melakukan asepsis dan menggunakan handscoon. Kemudian saya ada menggunakan darah, yaitu menggunakan darah di sini bisa menggunakan darah kapiler maupun darah vena. Nah, di sini saya menggunakan darah vena. Lalu ada batang untuk pengaduk, ada kapas, ada kertas golongan darah. Nah, sebaiknya kertas golongan darahnya itu dituliskan nama, tanggal lahir, lalu alamat. Nah, pertama-tama kita mengambil darahnya secukupnya saja, lalu kita teteskan pada lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan reagen sesuai pada lingkarannya, kita teteskan anti B, anti AB-nya, lalu anti D ini digunakan untuk resus anti D. Lalu kita menggunakan batang pengaduk untuk mengaduk dari satu kolom. Untuk ke kolom lainnya itu sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu agar dari yang kolom sebelumnya itu tidak tercampur dengan kolom yang lainnya. Kemudian setelah selesai kita melakukan pembacaan, yaitu kita baca dengan seperti ini. Misalnya ada darah sampel. Nah, di sini ada antiserum A, ada antiserum B, dan antiserum AB. Nah, jika terjadi penggumpalan, jadi kayak misalnya seperti anti A ini terjadi penggumpalan dan anti
AB-nya terjadi penggumpalan, jadi golongan darahnya itu A. Nah, untuk resusnya sendiri itu, jika resusnya di sini terjadi penggumpalan, maka resusnya itu positif. Tapi sedangkan ketika resusnya tidak terjadi penggumpalan, maka dinyatakan negatif. Sekian dan terima kasih.